Hai teman-teman, lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu bagaimana sih caranya kita bisa mulai berjualan di Shopee. Jadi langkah berikutnya kita harus mengupload produk pertama kita. Jadi ketika ingin mengupload sebuah produk yang pertama dari toko kita, ini menjadi salah satu syarat dari Shopee untuk bisa mulai berjualan di Shopee ini. Jadi sebelum mulai berjualan kita harus mulai men-set toko. Jadi kita tinggal klik mulai jual. Artinya mulai jual ini adalah kita mulai men-set toko kita yang awalnya ya tadi sebelumnya itu cuma sekedar akun biasa, dan sekarang kita harus men-set atau men-setting toko kita. Itu kalau kita misalnya di website melalui desktop itu kita harus mengakses yang ini, linknya seller shopee.co.id. Tapi kalau kita melalui aplikasi, kita tinggal klik bagian menu saya, icon saya ini, kemudian kalian lihat bagian kiri atas, klik mulai jual, kalian klik saja di situ, klik, dan kemudian kalian nanti bakalan disuruh untuk menambahkan produk pertama kita. Jadi kita diwajibkan untuk mengupload produk pertama kita, menjadi salah satu syarat supaya kita bisa mulai berjualan di Shopee seperti itu. Dan kemudian kalian mungkin bakalan mulai men-setting profile kita, profile toko yang kalian buat tersebut. Jadi di sini sebelumnya kita harus mulai klik tambah produk baru, atau di bagian ini tambah produk kalau kita lihat di bagian secara mobilenya. Nah, di sini kalian mulai mengupload, misalnya kalian pengen jualan parfum, misalnya jualan parfum, tentu kalian harus mengupload foto dari parfumnya. Kemudian kalian tinggal lengkapi aja informasi penjualan dengan deskripsi produk yang lengkap dan tentunya harus sesuai, dan serta informasi pengiriman mengenai jasa kirim yang akan digunakan. Seperti itu. Kalian bisa lihat di sini kan, ini fotonya, kemudian nama produk, deskripsinya kalian jangan lupa isi, kategorinya apa, kemudian harganya, stok, kemudian berat dan segala macamnya. Ya. Kemudian langkah berikutnya kalian harus klik simpan dan bisa menampilkan dan melihat tampilan dari produk pertama di toko Shopee kalian. Ya, di sini ini tampilan secara desktop dan ini tampilan secara mobile ya. Dan ini menjadi salah satu, dan yang seperti sebelumnya saya bilang, ini menjadi salah satu syarat pertama sebelum kalian mulai berjualan. Kalian harus upload satu produk aja sebagai syaratnya. Dan setelah itu kalian bisa mulai melengkapi profile dari toko Shopee yang kalian punya. Setelah satu produk terjual, kalian harus mulai men-set atau merapikan toko yang kalian punya, toko yang kalian punya. Jadi kalian tinggal masuk di bagian tadi, yang bagian mulai jualan itu tadi. Atau sekarang kalau kalian udah apa ya, kalau kalian udah punya toko, biasanya kan kalian tinggal masuk aja di menu icon saya itu, kemudian kalian klik aja toko saya di bagian kiri atas, klik toko saya, dan kemudian kalian tinggal bisa mulai set. Pilih asisten penjual, kemudian profil toko, kemudian kalian klik aja lengkapi profil toko ini kan seperti ini, kemudian kalian tinggal lengkapi aja nama tokonya apa, deskripsi gambarnya gimana, kemudian setelah itu klik centang beritahu pengikut saya ini. Nah, pokoknya dilengkapi aja nama toko, deskripsinya, kemudian telepon, email kalian lengkapi aja kalau masih belum terisi semuanya. Kemudian ini backgroundnya kalian bisa rubah juga semuanya. Kalian tinggal sesuaikan dengan toko supaya toko itu menarik. Jangan sekedar cuma toko kosong seperti itu aja, kemudian kalau upload banyak-banyak produk tapi tokonya nggak menarik, kan sia-sia ya. Kemudian ini kalau secara desktopnya, kalau ketika kalian melihat ini secara desktop, kalian mengedit toko kalian secara desktop, profil toko kalian, kemudian kalian sama seperti yang di mobile, kalian set nama toko, deskripsinya, gambarnya, kemudian ini gambar background untuk apa ya, covernya, kemudian ini untuk logo tokonya, mungkin kalian set aja di situ. Kalian sama, kalau secara desktop itu profilnya kan di sebelah kiri, menu semuanya di sebelah kiri. Kemudian kalau sudah selesai kalian tinggal klik simpan, dan kemudian toko sudah bisa sudah siap untuk ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Ini ya, kita
Kita bahas satu-satu, yaitu pertama, nama toko. Pilih nama tokonya apa. Ya, nama toko, untuk nama toko itu secara branding kalian harus memilih nama toko itu yang simple, nggak terlalu panjang tapi mudah diingat. Jadi tipsnya itu seperti itu. Pilih nama toko yang khas, kemudian dan mudah diingat, dan kemudian sesuai dengan panduan penamaan toko dari Shopee. Pasti Shopee ada ketentuan cara penamaan dari toko. Kemudian, masukkan deskripsi gambar, upload hingga 5 foto dan video untuk memberikan toko Anda identitas brand yang kuat. Artinya kalian harus punya identitas sendiri lah dari deskripsi toko dari kalian situ, dari toko yang kalian buat. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi toko. Untuk deskripsi toko, kalian harus membuat sebuah deskripsi yang singkat dan ringkas untuk menarik pembeli mengunjungi toko yang kalian punya. Dan teman-teman bisa menambahkan berbagai informasi seperti riwayat toko, tipe produk, ataupun waktu membalas chat. Misalnya kami akan membalas maksimal 1 kali 24 jam, gitu kan. Kalian kasih seperti itu, semacam menambah ke trust pembeli kepada toko kalian. Jadi kalau toko sudah kalian set, jangan lupa kalian pilih jasa kirim. Biasanya untuk sekarang tuh kan udah banyak. Kan ini kayak JNE, Post segala macam, Gosen, Grab ini kan settingan yang masih lama, tetapi kalau sekarang kan udah banyak pilihan untuk jasa kirimnya. Kemudian waktu pengemasan di Shopee adalah 2 hari kerja untuk produk non pre-order dan tidak termasuk Sabtu Minggu dan hari libur nasional. Nah, dan ini adalah cara memilih jasa kirim level toko via aplikasi ya. Sebenarnya sama aja, kalian tinggal masuk bagian menu toko, kalian masuk terus klik jasa kirim saya, kemudian kalian tinggal cek saja jasa kirim yang kalian pengen pakai. Ya, seperti itu. Sangat simpel dan sebenarnya sangat mudah. Dan ini adalah sebenarnya ini secara desktopnya aja, tampilan secara desktopnya. Kalian tinggal pergi ke seller center dan pilih jasa kirim saya, dan kalian tinggal cek saja jasa kirim yang pengen kalian aktifkan. Setiap mengaktifkan jasa kirim baru, misalnya di level toko, jangan lupa untuk mengaktifkan juga di level produknya ya. Jadi di level produk biasanya ada opsi juga untuk jasa kirimnya. Aktivitas jasa kirim melalui aplikasi dilakukan satu persatu ya, tetapi untuk dapat melakukan aktivasi jasa kirim secara massal, bisa menggunakan fitur mass update di bagian seller center ya. Itu biasanya secara desktop atau melalui komputer ataupun melalui laptop ya, seperti itu. Cara memilih jasa kirim level produk via seller center ya, di sini. Nah, di sini ya. Ketika kalian pengen mengset jasa kirim melalui seller center dari setiap produk, jadi ini kita bisa men-set dari masing-masing produk jasa kirim yang kita pengen pakai. Jadi kita pengen buat opsi, mungkin kita pengen satu produk itu nggak pengen jasa kirimnya agak berbeda lah cara jasa kirimnya. Kalian tinggal masuk aja di bagian menu produk saya, tentunya di seller center, kemudian klik produk saya dan kemudian pilih produknya dan klik ubah di sini ya, klik ubah. Setelah kalian klik ubah, kalian bisa edit jasa kirim yang pengen kalian pakai ya. Pilih pengiriman, jadi di sini kan dari menu sebelah kanan ini kalian klik aja pengiriman, kemudian kalian mana mau yang diaktifkan tinggal klik aja, dan kemudian kalian tinggal klik update, seperti itu. Itu dia bagaimana sih caranya kita bisa men-setting toko kita, kemudian kita set jasa kirim cara global ya. Artinya kita membuat default jasa kirim dari toko kita, kemudian kita juga bisa membuat opsi untuk jasa kirim dari masing-masing produk kita. Mungkin ada yang berbeda jasa kirim yang kita pengen pakai, kita bisa set melalui PC ataupun secara mobile. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita bakalan membahas tentang bagaimana sih tips mendapatkan orderan pertama. Oke, sampai jumpa, bye bye.